Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi syahida walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abiyina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butunihi ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Al-ayat Sadaqallahul Adzim. Ini alhamdulillah saya diberikan amanah oleh Ibu Widiani Asmoro gitu ya, untuk mengisi apel pagi gitu ya, apel pagi di hari Ahad gitu ya, bertepatan dengan hari apa? 14 Februari. Nggak usah ikut-ikut ya, nggak usah ikut-ikut. Yang namanya apa itu hari kasih sayang atau apa itu kita nggak kenal itu ya, walaupun kita mendengar nggak usah ikut-ikut ya. Kita walaupun masih dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi COVID ya, wabah COVID-19, kita tidak bisa bersua bertemu kayak apa normal gitu ya. Tidak jadi masalah gitu ya, tidak jadi masalah. Karena yang paling penting gitu ya, kita masih tetap mau belajar gitu ya, teachable, istilah buwit gitu ya, teachable, mau belajar ya. Nah, mau belajar, tetap semangat gitu ya, dan yang utama yaitu tetap bersyukur gitu ya, yang paling utama dan pertama. Ini yang saya bisa sampaikan, nasihati pada diri saya pribadi dan antum semua ya, tetap bersyukur, semangat, dan mau belajar tuh. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah pada qudwah hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih beriman, karena dengan bimbingan beliaulah kita menjadi, insya Allah menjadi kader-kader Islam yang berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah ya. Nah, itu tadi saya membacakan suatu ayat di surah An-Nahl ya. An-Nahl, antum buka ayat 78, antum tafsirkan sendiri, antum baca sendiri. Itu istilahnya saya singkat aja, kita diberikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Hati itu adalah akal pikiran. Nah, kita gunakan penglihatan, pendengaran, dan hati kita itu kita maksimalkan ya, agar kita la'alakum tashkurun gitu ya. Kita sudah diberikan 3 hal itu supaya kita harus bersyukur. Coba kalau kita tidak bisa melihat, apalagi kita tidak bisa mendengar, bahkan kita tidak mempunyai akal. Coba bayangkan ya, bagikan binatang kalau kita tidak mempunyai akal. Tapi kita melihat sendiri di sekitar kita banyak saudara-saudara kita atau ya seperti itu ya, malah melebihi, lebih rendah daripada binatang. Antum bisa lihat sendiri, ada contoh di berita kriminal, ayah membunuh anaknya dan sebagainya, padahal harimau sendiri yang namanya hewan tidak pernah membunuh anaknya gitu ya. Mereka sayang gitu. Nah, malah kita selaku sebagai manusia malah lebih rendah pada
daripada binatang. Jangan seperti itu ya. Nah, itu nasihat dari Allah lewat Al-Quran. Nah, bertepatan dengan hari Valentine ya, hari Valentine atau Valentine Day atau apa istilahnya, ini 14 itu ya. Nah, ini menyinggung sedikit, di apel pagi ini antum selaku santri Ponpes Muhammadiyah Kudus khususnya itu ya, dan masyarakat luas itu intinya boleh ndak Ustadz atau Ustazah kita mengikuti acara-acara seperti itu gitu ya. Di fatwa MUI sudah jelas diterangkan pada tahun 2017 itu ya, sudah menjadi fatwa nomor 3 bahwa itu hukumnya haram gitu ya, tidak boleh gitu ya, kita mengikuti acara-acara agama yang lain. Itu kan termasuk Valentine Day itu kan agak dari agama Nasrani gitu ya, agama Nasrani dengan memuja-muja pejuang kasih sayang gitu ya. Dia menyamakan seperti itu supaya kita mengikuti mereka ya, dengan kalimat kasih sayang gitu ya. Padahal Rasulullah sendiri itu sudah contoh orang yang paling sayang sama umatnya, sampai menyebut umati sebelum beliau meninggal. Itu saking sayangnya beliau pada diri kita, tapi kita sendiri malah lupa seperti itu ya. Maka ini saya singgung sedikit. Nah, ini atum tidak usah ikut-ikutan seperti itu, karena dengan mengikuti itu kita bisa rusak. Ada 6 perusak yang disebabkan oleh kita mengikuti hari Valentine seperti itu. Yang pertama, kita misalkan mengikuti hari Valentine gitu kan, khususnya ini saya singgung, itu antum mengikuti orang-orang kafir gitu ya. Antum meniru orang-orang kafir kalau antum ikut merayakan gitu ya. Rasul sendiri itu tidak boleh mengikuti ya, anjurannya nggak boleh, apalagi sampai menyerupai, mulai pakaian, dandanan dan sebagainya, itu tidak boleh kita tiru, apalagi perayaannya itu nggak boleh. Contoh konkret, misalkan orang kafir memelihara kumis, Rasul memerintahkan bagi laki-laki itu ikhwan memelihara jenggot. Itu sudah membedakan antara orang kafir dengan muslim ya, ikhwan. Contoh, untuk perempuannya itu kalau muslim itu kan muslimah gitu ya, itu bagaikan permen yang masih terbungkus rapi dengan hijab gitu ya. Coba contoh antum dikasih permen yang sudah terkelupas, yang sudah tidak ada bungkusnya, kira-kira mau ndak gitu ya. Dikasih permen tok nggak ada bungkusnya itu ya, terus dipegang gitu seperti itu, mau ndak? Ya ndak mau. Nah, kita selaku muslimah juga seperti itu, beda dengan orang kafir. Wanita kafir gitu ya, itu beda, mereka nggak ada acuan atau aturan untuk memakai pakaian, ya bebas, dia pakai bikini, pakai apa istilahnya seperti itu ya, itu bebas, mereka nggak ada aturan. Kalau kita sebagai santri ya, otomatis harus meyakini kita punya aturan. Itu kita lebih meluas lagi ya. Ini lebih meluas lagi, tidak hanya sekedar di Valentine Day. Nah, ini kita ambil hikmahnya. Jadi jangan meniru merayakan budaya-budaya orang-orang kafir gitu ya. Nah, yang kedua, itu yang pertama, tidak boleh meniru gitu ya. Meniru Valentine Day. Yang kedua, apalagi ini menghadiri perayaannya
gitu ya, menghadiri perayaannya. Nah, itu mencirikan bukan orang yang beriman gitu ya. Anda istilahnya, apalagi sekarang ada lagi ngetren ya, tahlilan di gereja, sholat di gereja itu dengan biasa, itu kan pendangkalan akidah gitu ya. Kita nggak boleh meniru seperti itu, nggak boleh gitu ya. Kita berbeda dengan yang lain, pemikiran yang lain, jangan meniru-niru. Biarlah mereka seperti itu, nggak apa-apa. Nah, kita misalkan sudah menasihati ya sudah sekali, kalau dia sudah tidak mendengar lagi nasihat dari kita ya kita nggak dibebani oleh tanggung jawab seperti itu ya. Nah, itu tidak merupakan ciri orang yang beriman kalau kita sampai menghadiri acaranya tuh Valentine dan acara yang lain itu ya. Saya cuma mengucapkan selamat atau ikut di sana ya enggak boleh gitu ya. Istilahnya ya selamat aja, nggak usah mengucapkan Valentine. Valentine itu ya nanti ini tak bahas di option berikutnya itu ya. Yang ketiga itu bisa cenderung ke mengagungkan pejuang cinta. Nanti ini pejuang cinta Valentine itu kan istilahnya dari bahasa Latin itu kan diartikan sebagai Dewi Cinta gitu ya. Nah, orang-orang yang Nasrani yang meninggal memperjuangkan cinta itu ya. Antum kok ikut-ikutan gitu ya dari nomor 1 tadi, itu antum keliru. Padahal Rasul sendiri itu pernah bersabda itu minimal umatnya itu cinta pada Rasul dan Allah gitu ya, melalui Rasulnya, terus mencintai Allah, itu jaminan masuk surga gitu ya. Jaminan masuk surga itu cukup dengan kita mencintai Rasul gitu ya. Tapi sekarang anak-anak muda secara luas malah idolanya itu tidak Rasul, seperti itu ya. Idolanya yang diidolakan malah boyband gitu ya. Terus lebih mengidolakan sama manusia. Sekarang lebih ngetrennya ada sinetron Al gitu ya, Ala sama Andin gitu ya. Itu yang bisa menyebabkan pembodohan gitu ya. Itu acara-acara pembodohan gitu ya. Tidak boleh seperti itu. Nah, itu ya, mengagung-agungkan gitu ya. Yang ketiga itu ya, dengan acara Valentine Day itu mengagungkan dewa cinta, itu tidak ada gitu ya. Kita hanya mengagungkan Allah dan menghormati dan menaati Rasul, itu udah cukup gitu ya. Dengan menaati Rasul antum otomatis beribadah gitu ya, beribadah kepada Allah gitu. Nah, yang keempat, dengan ucapan selamat gitu ya, antum mengucapkan selamat itu terjerumus pada hal-hal kesirikan dan maksiat gitu ya, syirik gitu ya. Nah, Valentine itu istilahnya mengagungkan kayak dewa-dewa itu ya, dewa-dewa yang diyakini oleh orang-orang kafir gitu ya. Nah, antum tidak boleh, itu syirik, itu tidak boleh menyekutukan Allah, itu tidak boleh. Nah, itu kalau terjerumus ke arah ke situ ya berat ya, tidak boleh. Itu yang keempat. Yang kelima, nah ini jangan ya, hari-hari kayak seperti Valentine ini itu lebih cenderung antum kalau lebih luas lagi ya, ini lebih bersemangat untuk berzina gitu ya. Berzina itu lebih cenderung ke situ gitu ya, lebih cenderung ke situ. Contoh wallahu alam ya, ini setiap hari tanggal 14 itu muda-mudi malam itu sudah mempersiapkan ke puncak dengan bawa
bertenda, untuk berkemah dan sebagainya itu di malamnya itu ya, ke bukit. Nah, kalau di Semarang itu ada Bandungan itu ya, namanya Bandung kan, Bandungan gitu ya, seperti Bandung gitu ya. Itu terkesan seperti itu, mereka melakukan zina gitu ya, melakukan zina sehingga pada paginya itu banyak ditemukan nyuwun sewu afan, ditemukan kondom-kondom yang ada di situ gitu ya. Antum jangan mengikuti, jangan sekali-kali. Itu hadisnya kan udah jelas, wala taqrabuz zina gitu ya. Jangan Al-Quran ya, jangan mendekati ke zina gitu ya. Mendekati aja nggak boleh, apalagi berzina gitu ya. Itu nanti antum lebih detail lagi, mempelajari fikihnya gitu ya. Nah, itu tidak boleh, itu memacu kita untuk kalau meniru ya seperti itu. Jangan, kita sebagai seorang kader dakwah jangan meniru-niru seperti itu. Yang terakhir 6 itu meniru perbuatan setan gitu ya. Setan cenderungnya itu ke pemborosan gitu ya. Nah, identik kalau kita Valentine itu kan memberikan, kalau orang-orang kafir itu kan memberikan kayak coklat, boneka dan sebagainya, itu mereka menyebutkan kayak bukti kasih sayang cintanya gitu kan ke pasangan. Padahal kita sendiri selaku umat Islam, kita mengaku sebagai kader dakwah, kita kok mengakui pacaran atau berkholwat, berduaan dan sebagainya, itu ya sudah di luar kita gitu ya, di luar ajaran yang kita yakini seperti itu. Itu tidak boleh, pemborosan itu lebih baik disedekahkan ke orang-orang yang berhak menerima. Antum masukkan kotak ya, antum kumpulkan terus disedekahkan, itu malah lebih bermanfaat gitu ya, bermanfaat dunia dan akhirat insya Allah. Demikian, itu hal yang bisa kita petik, antum bisa jabarkan sendiri, antum bisa pikirkan sendiri, antum bisa rasakan sendiri gitu ya. Apa manfaatnya kita tidak mengikuti hal-hal yang demikian, termasuk Natalan dan sebagainya, atau ikuti acara-acara agama yang lain, kita nggak mengikuti. Kalau kita ibaratnya kata-kata toleransi hanya menyebutkan selamat, nggak usah selamat Natal, nggak usah, Natalnya nggak usah disebutkan. Selamat Valentine nggak usah lah, nggak usah diucapkan lah. Itu aja mungkin dari saya. Ini kebetulan ada, memang pas bertepatan dengan itu. Saya kurang lebihnya saya minta maaf gitu ya. Namanya ini langsung vlog gitu ya, langsung saya rekam, tidak ada catatan. Catatannya cuman tadi saya jabarkan sendiri gitu ya. Nah, itu menurut saya. Kalau menurut antum ada salahnya ya saya minta maaf gitu ya. Ini kurang lebihnya saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.